Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup di alam duniawi ini. Tiada lain, kita punya tugas untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia hidup di kolong langit Allah ini, di atas permukaan bumi ini, bukanlah semata untuk berleha-leha, bukanlah semata untuk menjadi penghuni alam duniawi ini saja, bukanlah semata-mata untuk hanya mengisi perutnya saja. Al-ya'kulu liya'ish wa la ya'ishu liya'kul. Makan memang untuk hidup, tapi hidup, kata Sayyidina Ali, bukanlah untuk makan. Hidup ini bukanlah tujuannya hanya perut saja. Hidup ini bukanlah sekedar berleha-leha, bukan sekedar menjadi penghuni alam duniawi ini saja, tapi kita untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman tidak perlu merasa gundah gulana, tidak perlu merasa hina, walaupun banyak orang yang menghina, mencaci, merendahkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ulama-ulama kita saat ini, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat dalam memegang agamanya, namun mereka sering dilecehkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada ulama-ulama kita. Allah ingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa hina, kata Allah. Kalian jangan merasa gundah gulana. Kalian sebenarnya terbaik, kalian sebenarnya tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Kenapa mereka sering kerap kali menghina ulama kita, kerap sekali menghina orang-orang yang beriman? Padahal para ulama itu, saudara, adalah pewaris para nabi-nabi. Al-ulama warasyatul anbiya. Al-ulama itu adalah pewarisnya para nabi-nabi. Jadi ulama itu adalah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang sembarangan. Jadi ulama itu tidak enak, tidak mudah, saudara. Kalau presiden mati, presiden berakhir jabatannya, hari itu insya Allah ada penggantinya. Tapi kalau ulama, saudara, ulama wafat, ulama meninggal dunia 10, 15 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, belum tentu ada penggantinya. Jadi kenapa ada orang berani menghina ulama? Barangkali dia orang-orang yang tidak laku lagi, orang-orang yang sudah dilupakan oleh orang lain, hanya mencari ketenaran. Pepatah Arab mengatakan, bul ala zamzam faturab, kencingilah air jam-jam, engkau akan terkenal. Dia membuat ini, saudara, untuk mencari sensasi, barangkali untuk agar terkenal lagi. Padahal, saudara, perlu kita ketahui, Allah meredam amarahnya. Allah belum membuat dunia ini kiamat. Itu karena penghuninya, karena masih banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis sahih Muslim, la taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak terjadi hari kiamat hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah, sehingga di atas muka bumi ini masih ada orang yang menyebut, berzikir, mengingat Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, apabila saatnya nanti tidak ada lagi orang yang zikir kepada Allah, tidak ada lagi orang yang mengingat Allah,
tidak ada lagi orang yang menyebut Allah. La taqumus sa'ah, kata Rasulullah juga, tidak terjadi hari kiamat illa ala syirarin nas, kecuali penghuni alam ini, penghuni dunia ini sudah semua orang-orang yang jahat akhlaknya, menistakan ulama, benci kepada ulama, tidak ingat kepada Allah, maka saat itu juga saudara, kiamat akan di depan mata. Untuk itu bersyukurlah sebenarnya kita kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman, apalagi kepada para ulama-ulama kita, bersyukurlah kita. Karena ulama-ulama kita ini adalah lampu yang akan menerangi alam ini, lampu yang akan memberikan kecerahan kepada umat. Tanpa ulama, saudara-saudara, maka alam ini akan gelap gulita, maka alam ini akan suram, buram. Karena merekalah yang peduli kepada umat, merekalah yang menjadi pewaris Nabi, melanjutkan dakwah ini. Siapa lagi yang akan kita dengar? Apakah mungkin mereka-mereka yang hanya kerjaannya hanya goyang di panggung, merekakah kita harapkan menjadi pencerah kepada umat? Saudara, yang hanya peduli memberikan nasihat dan petunjuk kepada umat ini adalah para ulama-ulama kita. Justru karena itu maka diancam, apabila umat sudah jauh daripada ulama, akibatnya saudara, maka mereka akan mati dalam keadaan bi khairi iman, mati dengan tidak membawa iman. Ingat, itu janji agama kita. Orang yang jauh dari ulama, mereka yang benci kepada ulama, ingat akan diancam mati dalam keadaan bi khairi iman, tidak membawa iman. Inilah barangkali sekelumit, yaitu pencerahan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.